Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Baby Cry Detector. Kami yang beranggotakan untuk abstraknya, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis machine learning yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasi tangisan bayi untuk mengetahui apa yang diinginkannya, seperti rasa lapar atau hungry. Proyek ini menggunakan sistem yang memanfaatkan teknik pemrosesan audio dan deep learning model untuk mencapai klasifikasi yang akurat. Lalu untuk pendahuluannya, di sini memahami tangisan bayi sangat penting bagi orang tua dan pengasuh, terutama pada bulan-bulan awal ketika bayi belum bisa berkomunikasi secara verbal. Proyek Baby Cry Detector berfokus pada implementasi sistem yang mengklasifikasikan tangisan bayi ke dalam kategori seperti sakit perut atau belly pain, bersendawa atau barfing, tidak nyamanan atau discomfort, lapar atau hungry, lelah atau tired atau suara bukan bayi atau kata lain not baby. Sistem ini bertujuan untuk membantu orang tua dan pengasuh merespon kebutuhan bayi dengan cepat sehingga mengurangi stres dan meningkatkan kualitas perawatan bayi. Di sini untuk tujuan proyek kami yaitu mengembangkan sistem deteksi tangisan yang menggunakan machine learning dan mengeksplorasi teknik augmentasi audio untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Siapa dan pengumpulan data? Data dikumpulkan dari kumpulan data tangisan bayi dari Kagel. Berkas audio dikategorikan dalam 5 kelas yang dari Kagel itu, jadi hanya sakit perut, bersendawa, ketidaknyamanan, lapar, dan lelah. Untuk kelas non baby sendiri itu kami mengambil suara yang selain suara bayi. Jadi untuk membedakan, jadi misal akan ada suara selain suara bayi, nanti bisa ada kelasnya sendiri. Lalu untuk ekstraksi fitur, pertama ekstraksi fitur dengan MFCC. Audio diubah menjadi MFCC, yaitu male frequency septral coefficient, yang merupakan representasi frekuensi dari suara. MFCC digunakan untuk mengekstrak representasi kompak dan informatif dari sinyal audio. Transformasi Fourier mengonversi sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi. Filter skala Mel memetakan frekuensi ke skala yang lebih sesuai dengan pendengaran manusia. Lalu koefisien spektral diperoleh melalui transformasi kosinus diskrit menangkap pola spektral penting. Lalu untuk pra pemrosesannya, itu pertama melakukan normalisasi, yaitu menyamakan amplitudo di seluruh berkas audio. Dua, pemangkasan dan pengisian, memastikan panjang audio yang konsisten untuk pemrosesan. Dan ketiga, add noise. Jadi untuk memastikan datanya itu robust, karena datanya diambil dari Kagel yang menurut kami terlalu sempurna, ya terlalu bersih. Jadi takutnya jika user masukkan suara yang kurang bersih, datanya nggak terlalu robust dan akan mengalami salah prediksi. Teknik augmentasi seperti penambahan noise, pergeseran nada, dan perpanjangan waktu diterapkan untuk meningkatkan ketahanan model terhadap gangguan. Untuk membuat model lebih tangguh, beberapa teknik augmentasi digunakan. Pertama, penambahan noise, jadi white random noise ditambahkan supaya data lebih robust dan lebih akurat untuk prediksi. Lalu pergeseran nada, perubahan nada mensimulasikan variasi dalam tangisan bayi. Lalu ketiga, peregangan waktu, durasi audio diubah untuk mensimulasikan skenario suara asli. Lalu analisis spektral, teknik penambahan seperti visualisasi spektrogram digunakan untuk menangkap intensitas frekuensi dari waktu ke waktu, memberikan wawasan lebih dalam tentang pola tangisan. Lalu analisis statistik, yaitu metode seperti entropi spektral dan tingkat zero crossing dihitung untuk mengevaluasi kompleksitas dan energi sinyal audio. Yang selanjutnya yakni alur kerja. Yang pertama kami melakukan merekayasa fitur dengan fitur MFCC. Kemudian kami melakukan pelatihan model dengan membagi data menjadi train set dan test set. Kemudian menormalisasi fitur dan melatih model. Dan yang terakhir kami melakukan evaluasi yakni mengukur akurasi seperti presisi, recall, dan F1 score serta akurasi itu sendiri. Kemudian untuk demo programnya, berikut merupakan tampilan dari Streamlit yang kita deploy menggunakan model classification. Yang pertama kami mengambil suara, memasukkan suara dengan format WAV karena suara WAV ini dan di Python sendiri format WAV ini lebih mudah diproses. Nah, kita mencoba di sini burping dan kemudian kita menunggu loading dari programnya untuk mendeteksi jenis suara itu. Nah, untuk hasilnya di sini adalah burping dengan confidence yakni 99% dan untuk kelas lain itu ada belly pain sebesar 0,02%, discomfort 0,01%, hungry 0,07%, tired 0%, no baby 0%. Maka dari itu, yang sebelumnya kami memprediksi file suara yang burping, kemudian program ini menghasilkan burping dan itu menandakan bahwa program ini berjalan dengan sempurna. Dan yang di bawah itu ada sebuah visualisasi dari audionya. Dan yang selanjutnya untuk slide berikutnya, dari kesimpulan proyek akhir ini adalah proyek ini berhasil mengembangkan sistem deteksi tangisan bayi menggunakan model deep learning yang memiliki akurasi tinggi dalam mengklasifikasikan berbagai jenis tangisan bayi. Dengan menggunakan teknik MFCC dan augmentasi audio, model ini dapat mengenali pada pola tangisan suara bayi dengan baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat diimplementasikan dalam aplikasi dunia nyata, membantu orang tua atau pengasuh untuk merespon kebutuhan bayi dengan lebih cepat dan lebih tepat. Tapi kekurangan dalam proyek ini adalah yang pertama, ukuran datasetnya kurang seimbang, dan yang kedua, kemungkinan kesalahan klasifikasi pada kategori yang tumpang tindih. Kemudian untuk pengembangan ke depannya, proyek ini bisa dikembangkan dengan menyeimbangkan dataset supaya bisa mengurangi kesalahan prediksi. Dan yang kedua, mengintegrasikan input audio real time untuk memprediksi langsung sehingga tidak memerlukan upload file audio. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penerapan dengan aplikasi desktop. Next slide. Nah, berikut referensi yang kami gunakan dalam proyek ini. Next slide. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.